beritain si Lala ya. Gimana dong? Kenapa sih tanggapannya gimana tuh Kak? Menurut gue biasa aja karena Lala itu kan udah ikut sama gue itu dari Rafathar umur setahun. Iya. Jadi udah hampir 7 tahun. Iya. Dan Lala juga ya gajinya cukup, bonusnya dari kita cukup, endorse-nya juga cukup. Jadi dia tuh kita tahu gak ada maksudnya dia mengemis untuk kepentingan dia. Sebenarnya dia bikin gitu ya hanya lucu-lucuan aja. Sebenarnya kan karena fans-fansnya kan minta pengen mana dong si Cipung. Kebetulan si Lala lagi sama si Cipung. Karena kalau gue Gigi itu tidak pernah menahan-nahan mau karyawan kita, mau babysitter kita, ibaratnya mau driver kita, mau main sosial media, asisten gue gitu, mau main sosial media, silakan aja karena itu kan hak setiap orang. Asal kerjaan utamanya beres. Syukur-syukur dia dapat endorse atau dapat rezeki lebih dari sosial medianya. Itu mah gue seneng-seneng aja. Katanya lu potong 30% ya? Ya enggak lah, justru Lala tuh justru dia semakin semangat kerjanya karena dia bisa mendapatkan benefit dari sosial medianya. Iya kadang bisa 2 kali dari gajinya dia. Bener. Tapi gini si Mary aja pernah sebulan itu dia waktu itu paling banyak itu pernah dapat 150 juta. Iya bener. Iya. Padahal Sen aja masih bisa dapat kira-kira 50 jutaan dari endorse-nya. Makanya mereka seneng. Padahal gaji dari lu kan 1,5 juta doang ya. 500. Coba telepon Lala, telepon Balalanya. Lu ngomong nih. Pengen denger langsung. Kasian tahu gue tuh ngelihatnya juga. Bentar ya. Namanya aja Lala Rafathar. Iya, namanya Lala. Banyak yang ngomong kenapa nggak sama Rafathar aja, kenapa sama Rayanza? Karena Rafathar kan lagi sekolah. Nah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Nah. Mbak Lala. Ya. Ini lagi live ya. Kita lagi ngebahas tentang kamu yang diomongin sama orang-orang yang gara-gara kamu katanya mengemis online gitu. Gimana tanggapan Mbak Lala? Enggak, itu tuh sebenarnya cuman kayak kan waktu itu kita lagi di Singapura. Tuh denger lagi di Singapura. Kemarin. Terus. Jadi Bu Gigi kan lagi belanja, terus kita tuh nunggu di hotel berempat sama suster sama Ade. Terus Lala lagi live, tiba-tiba pas Lala lagi live banyak yang komen, Mbak Lala Cipung mana gitu. Banyak banget fansnya Ade nanyain, terus Lala panggil, Ade ini dicariin gitu. Tadinya cuman Lala sendiri yang live, terus pada nanyain Ade, terus Lala panggil. Terus pas manggil lagi Ade say hi gitu, terus say hi, terus tiba-tiba ada yang ngirim gift topi. Gak tau nggak minta juga sih, tadinya tuh ada yang ngirim gift topi. Terus adanya kayak tercengang, tapi kan itu hilangnya per berapa detik doang topinya. Rayanzanya seneng, terus itu Lala bilang, ya udah hilang deh, nanti lagi kalau ada nanti Mbak Lala kasih tahu ya gitu. Terus itu Rayanza juga nggak stay di situ sih Iya. Jalan-jalan. Jadi niatnya emang kamu tuh pengen nyenengin Rayanzanya, seneng gara-gara tiba-tiba muncul topi gitu kan? Iya, Rayanzanya ketawa-ketawa, ada topinya itu seneng. Nah terus kayak aneh mungkin ya Ayah. Kayak dia karena kan belum pernah gitu Rayanza. Terus nggak tahu karena banyak yang komen Rayanza, terus Rayanzanya lah panggil gitu doang sih. Aduh. Terus itu juga cuma sebentar sih cuman Rayanzanya munculnya cuma sebentar karena emang mau tidur siang juga kemarin tuh. Kamu sekarang tiba-tiba dihujat gitu, kaget nggak? Enggak Biasa dia mah udah mental artis. Beneran. Beneran. Soalnya udah dikasih tahu sama Pak Rapi udah dikasih tahu. Lagian si Lala. Bapak kan Lala kan kalau di TikTok itu ngemis-ngemis itu duitnya mah nggak ada apa-apa dibandingin endorse sama gaji kamu ya lah ya. Jadi ya nggak usah kan ya Kak. Tapi tahu ngemis Pak. Itu kan nggak ngemis Pak. Itu kan cuma dari mereka aja. Iya itu maksudnya bahasanya kan dari netizen ngemis-ngemis. Padahal mah ngapain kan lu juga duitnya banyak. Si Lala tuh duitnya banyak tau. Iya kan. Oh iya denger gak? Iya. Oke. Yaudah ya lah, nih pulsa nih, mama pulsa ya. Ngomong gaji gede, samain gaji gede ke karyawan pun selalu pikirin. Kan itu gratis dari WhatsApp. Soal. Ya kan tetap aja ada ini. Takut kebongkar kan.
mau nanya dong. Apa? Gaji Mbak Lala sama Mbak Rini gedean siapa? Nggak tahu tuh Gigi yang ngurusin. Kalau gua nih, lihat dong. Mana? Oh, mana kita kamera? Oh, Siapa yang berani menipu Mpo Alpa ya, akan gue juga berurusan sama gue. wah, kasus lu udah viral juga loh. Tapi Iya, akun bodong yang mengaku keluarganya komentar di situ. Apa kata yang komentarin apa? Katanya nggak merasa menipu lah. Kalau nggak merasa kemarin ngapa waktu di sebelum Siang itu hari Iya, pakai akun palsu tapi Nanti kita Oh, lu tahu? tahu. Ya ampun. Tapi emang ya dunia kasih, sosial yang media kasihan tuh bukan si Lala, dia yang ditipu hampir 2 miliar. Yang asli keren. itu kabar terbaru tuh. Lagi Ya. FYP di mana-mana. Ini pun lagi ada kabar terbaru, tapi Apa? kabarnya kasihan juga. Ini ibu kita juga loh. Di belakang panggung tuh ini ada sosok ibu buat para artis juga salah satunya. Tapi baru dengar kabar ternyata baru saja divonis mengidap kanker payudara. Langsung saja yuk, ini dia Mbak Nunung. Mbak Nunung. Halo Mami. Mbak Nunung. Nunung, baru tahu loh. Baru tahu, Mami baru rambutnya panjang ya. Rambutnya cakep loh, panjang Mami. beneran. Tuh. Nunung ini. Mbak Nunung. Iya. Emang kapan itu di observasinya sama Nunung? 2 minggu yang lalu. Baru banget dong. Sebetulnya udah lama sih. Cuman waktu itu saya cuman diem aja karena saya masih positif aja gitu loh. Tapi ada berasa sakitnya mah. Ya, yang dirasa. Ya akhirnya saya kok tiba-tiba mengganggu, saya bawa tas gitu sakit. Terus ketiak gini sakit banget. Dipikir hanya otot atau apa gitu Iya. kali ya. Terus saya baru ngobrol sama suami, kok ini. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang bahwa ada mengarah ke situ, cuman disuruh USG sama mamografi dulu. Hasilnya memang mengarah ke situ. Ya, Mbak Nunung sebelum lanjut cerita kita lihat tayangannya dulu ya. Oke, yuk ini dia. Rakyat, kabar kurang baik datang dari Mami Nunung. Pelawak senior berusia 59 tahun itu baru saja divonis mengidap kanker payudara. Mami Nunung mengetahui kondisi tersebut setelah dirinya melakukan check up ke dokter. Kabar itu baru 2 minggu lalu. Iya. Besok sih hasil biopsinya besok. Kan kemarin 2 hari yang lalu udah diambil sampelnya. Saya sih masih punya harapan. Ya harus Mbak Nunung. Masih punya harapan. Mbak Nunung. Saya dengar katanya kalau teman-teman yang terkena kanker itu, ya mungkin buat kita sih ngomongnya gampang ya. Katanya jangan terlalu dibawa. Katanya itu bisa memperburuk keadaan. Tapi memang nggak mudah, kita tahu itu nggak mudah. Yang membuat Mbak Nunung takut itu anak-anak. Anak-anak pasti keluarga saya. pasti bisa dilewati semuanya. Iya, iya. Amin. Udah, ini saatnya Mbak Nunung memperhatikan diri sendiri dulu. Fokus. Jangan kalau pikiran nanti kan takutnya drop. Ya Ya betul. memang dokter juga menyarankan pokoknya nggak boleh stres, Iya, cuma jangan satu itu aja. Tapi ya gimana sih? Ya. Iya pasti. Oke, hasilnya baru besok. Hasil biopsi. Ya. Cuman kalau yang mamografi sama USG sih sudah Sudah mengarah ke iya, situ. tapi nggak tahu ganas atau tidak gitu. Kalau besok itu cuman kan foto paru-paru Ya, semuanya ya. sudah kemana, Ya, maksudnya nyebar kemana, terus stadiumnya berapa, Ya. mau diambil tindakan operasi, apa kemo dulu, apa operasi dulu, pokoknya gitu. Itu tuh besok. Iya. Duh, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak separah yang dibayangkan. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Aduh, ya ampun. Dokter, cerita nggak sih itu kira-kira karena apa gitu? Kan memang ada genetik ya. Kakak saya juga payudara, ibu saya lidah.
bapak saya paru-paru, kanker semua. Makanya dokter yakin banget, dan dokter ini yang nanganin kakak saya. Jadi dia tahu banget bahwa memang ini ada genetik kuat banget Bu Nunung. Jadi ya. Mbak Nunung, kita panggilkan suami tercinta ya, supaya lebih kuat lagi ya. Yuk Mas Ian, kita panggilkan. Mas Ian. Duh, Mas turut prihatin ya. Ini maksudnya kejadian seperti ini kan kita tidak pernah ada membayangkan. Biasa kita cuma baca atau mendengar atau melihat atau menjenguk orang. Dan sekarang ternyata Allah mempercayakan ini kepada Mbak Nunung, istri Mas Ian. Ketika dokter 2 minggu lalu menyebutkan ini ada kemungkinan kanker payudara. Katanya sampai bengong banget ya. Ya percaya nggak percaya, tapi bagaimana harus dihadapi semua. Kalau saya down, istri saya down, nanti yang menguatkan istri saya siapa? Karena saya yang selalu mendampingin kemana-mana. Jadi saya tetap di hadapan dia ya merasa. Dan harus seperti itu. Harus seperti itu. Bagaimana kalau kita berdua down, nggak ada yang bisa menguatkan, jadi saya harus kuat, harus kuat. Ini sepanjang hari selama 2 minggu ini banyak seperti ini, Mbak Nunung? Untuk mengeluhnya sih sudah bukan 2 minggu ini aja. Sebelum-sebelumnya udah beberapa bulan yang lalu setiap di tempat tidur selalu apabila dia kepikiran masalah keluarga, keuangan, kebutuhan semua. Terus timbul bagaimana ya, terus baru itu timbul sakitnya. Itu. Sakitnya banget ya, itu tuh Mbak, maaf saya nanya Mbak. Iya, sakit banget kalau nggak bisa bawa tas gini aja nggak bisa. Ini habis biopsi malah semakin sakit, nggak tahu. Sakit. Aduh. Sampai kata Mas Ian sampai ikut nangis karena ketika mengeluh sakit, bingung harus gimana ya? Ya, betul sekali itu. Terus saya katakan sama dia yang harus sabar ngadepin cobaan, tawakal, didekatkan lagi diri kita ke Tuhan. Mohon pasti ada jalan. Ya, saya hanya bisa bicara begitu aja. Terus mau berbuat apa lagi kan? Cuman bisa menguatkan hatinya, mendampingi dia, menenangkan apabila ada yang membuat dia sedih, ya saya berusaha untuk tidak membawa dia sedih. Ya. Aduh, sedih, kaget, shock itu wajar banget. Mungkin itu juga akan terjadi dan kita akan mengalami seperti itu juga reaksinya. Tapi Mami Nunung, kita semua ada buat Mami Nunung, pasti ada suami, ada kita juga. Iya Mbak, iya Mbak, betul Mbak. Mami Nunung juga seperti ibu kita, seperti kakak kita, teman-teman Mami Nunung juga semuanya sayang sama Mami Nunung. Ini juga ada temannya Mami Nunung juga yang selalu menguatin Mami Nunung. Sajis. Ada Bang Ajis Gagap. Alhamdulillah. Bang Ajis, ini Mami Nunung, kita sama-sama kasih semangat, kita kasih support. Biar Mami Nunung juga bisa melewatin semua ini. Insya Allah. Serahin semua sama Allah. Ya. Mas Ajis. Nggak ada yang Bang Ajis, kita yakin. tahu ini kapan Bang Ajis? Ya. Tahu kapan Bang Ajis? Tahu beritanya Mami Nunung ada kanker payudara pas kapan, dari sosial media, dari berita, atau Mami Nunung cerita sama Bang Ajis? Sempet ketemu sih sama dia. Baru kemarin Mami itu cerita sama Kang Sule. Saya ada di sampingnya. Terus saya tanya sama Kang Sule.
Ya kaget aja, kaget. Tapi biar gimana juga, insya Allah dari teman-teman, sahabat, keluarga, itu semua ngedoain yang terbaik buat mama. Amin, amin. Mami nggak sendiri, semua anak-anaknya, sahabatnya semua ngedoain buat mami yang terbaik. Insya Allah penyakitnya diangkat. Ya. Amin. Yang betul mami yakin semua ini ya karena Allah sayang sama kita. Ya. Mungkin dengan adanya begini kita disuruh lebih dekat lagi sama Allah. Ya. Pokoknya doa yang terbaik dari anak-anak mami semua di sini. Kita udah nganggap mami sebagai orang tua. Kita selalu doain yang terbaik, ya. Amin. Nggak usah sedih, serahin aja sama Allah. Ya. Kita mau Semua sedih. pasti ada hikmah di balik semua ini. Amin, betul. Jadi kalau boleh berbicara Bandung, kita sedih, kita nangis, kita teriak bagaimanapun kondisinya tetap sama. Iya. Bedanya kita Sama. bagaimana? Iya betul. Ya kita juga cuma bisa ngomong sih, tapi ya gimana lagi, betul nggak Mas ya? Betul, betul. Ada yang mau sampaikan lagi Bang Ajis? Ya intinya gitu aja. Sabar, serahin semua sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini banyak hikmahnya nanti yang kita dapetin. Kembali lagi ke diri kita. Ya. Kita yakinin, insya Allah mami kuat. Amin. Ya. Terima kasih Bang Ajis atas semangatnya, perhatiannya. Terima kasih Bang Ajis juga sehat-sehat ya. Hati-hati di jalan. Ya. Amin, sehat semuanya ya. Doa buat Ya. mami, buat om semuanya ya. Amin. Terima kasih, Jis. Buat Kang Teman, Alfa semuanya ya. Ya. Ini Ais lagi di depan helikopter. Di mana? Lagi di mobil. Di mobil bukan di helip. Helikopter mana? Mobil. Ayo bikin senyum Mbak Nunung deh. Ya tuh. Senyum, senyum ya. Senyum katanya senyum. Senyum tuh udah tawa tuh. Itu yang bikin mama sehat ya. Nah, Ya ya. Nah, iya. Pokoknya hari ini Mbak Nunung curahkan perasaan isi hatinya. Makasih Bang Mudah-mudahan Ajis. kehadiran di sini nanti kita bikin Mbak Nunung happy deh ya. betul. Ya ya. Terima kasih. Oke. Ayah kalau bisa datang ke sini ya. Ya mudah-mudahan nggak ya. ada Seru budget. Ya. Iya, benar. Yaudah, kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di FVP. Koreo pagi. Ya, masih di FVP Follower Pagi dan masih ada juga Mbak Nunung, di mana banyak orang yang belum tahu dan kaget dengan kondisi terkini Mbak Nunung. Aku aja baru tahu sekarang. Aku juga baru tahu. Aku tuh dari 2 hari lalu Ruben cerita, terus Van, oke, aku bilang gitu, yaudah kita lakukan sesuatu untuk Mbak Nunung gitu kan. Tapi baru bisa ngobrol sekarang dan ini banyak yang terkejut. Dan tadi cerita Mbak Nunung ternyata sudah berbulan-bulan yang lalu terasanya tapi belum berani untuk memeriksakan dan baru 2 minggu lalu diperiksa dan ternyata ada kemungkinannya ke arah sana. Ini Tapi biar- mau video call siapa lagi? Ada biar Mami Nunung semangat terus. Nih, Kang Sule nih Mami Nunung nih tuh. Mas Soleh. Halo. Tuh, biar semangat Mami Nunung nih. Kan Mami Nunung biar semangat ya, Kang Sule ya. Baru Kang bangun. Sule. Kang Sule tahu mulai kapan Kang Sule? Tanggal berapa ya, Mi? Kemarin waktu syuting bareng kalau nggak salah. Ya. Di sini kan. Di tren yang bareng Oh, di kita. barang. Oh, yang kemarin yang syuting sama aku berarti yang live acara itu ya? Ya, Oh, berarti baru sebetulnya dari awal-awal juga tahu, cuman kan nggak tahu penyakitnya. Mami suka cerita. Ya, Ini ada penjalan-penjalan di sini. Gitu. Oh kalau mengeluh sakit tahu Kang Sule, tapi itu sakit apa nggak tahu gitu Kang ya? Nggak tahu.
Kalau Mami mah nggak pernah mengeluh karena yang dipikirin tuh kerja buat keluarga. Iya, iya. Tapi kan sekarang kondisinya sudah seperti ini. Mami itu masih kepikiran berat mikirin orang-orang aja. Coba Kang Sule ada yang sampaikan nggak tuh? Ya, memang ya mau gimana, Mami juga bilang banyak yang harus dibiayain ya. Mau nggak mau. Nangis. Ya, ya. Tapi kita juga semuanya kan sayang sama Mami Nunung. Semua ini banyak yang peduli juga sama Mami Nunung. Kita juga pasti nggak pengen Mami Nunung sedih Ya. terus. Udah, Mbak Nunung, gak usah mikirin apapun dulu deh. Mbak Nunung aja dulu sehat, happy, ya Mas Yan ya? Betul. Udah, istilahnya kalau masalah biaya gitu Pak, insya Allah yakin pasti Rezekinya banyak masih yang ada. menolong. Pasti banyak yang menolong. Ya, anak-anak juga udah, anak-anaknya juga udah sebetulnya udah pada mandiri. Mbak Nunung tuh jiwa keibuannya tuh tinggi. Betul. Gak mau, udah pada mandiri kok semuanya juga. Mbak Nunung aja pengen terus. Iya, pengen terus. Udah Mbak, ya. Kang Sule, hibur Mbak Nunung deh. Ya. Ayo, apa dong ya, bingung kita tuh. Kang Saya Sule, pikirin. Kang Sule juga mau Nah, nangis nih. tuh jadinya tuh. Nanti dibikinin program sama Bremoro di situ. Tuh senyum tuh. Ketawa. Si Brem. Alhamdulillah Mami ketawa loh. Ya gini aja deh. Apa mendingan Mbak Nunung aja ya. Iya bener. Terus saya mau jadi apa, Mam? Ayo. Oh, lempengan ini saya mau dah. Beneran. Jadi Mbak Nunung sini. Iya. Iya. Saya ikut Mami dah nggak apa-apa sebulan. Ayo. Beneran. Bener ya. Iya. Tuh. Ya, kita sama-sama Kang. Pokoknya kan kita selalu ada buat Kang Sule ya. Selalu ada buat Mami Nunung ya. Iya, artinya kita selalu berdoa dan ya aku pun bilang sama Mami kalau misalkan ada apa-apa kan Mami juga beraninya cuma nama gua gitu. Pokoknya Mami jangan mikirin hal apapun lah. Semangat buat Mami, semangat. Nangis, Ada Kang apa-apa Sule. Mami bilang lah gitu. Ibaratnya kalau Mami kan nggak pernah maksudnya ya orangnya nggak banyak ngomong gitu loh Pi. Kalau untuk urusan hal itu Mami itu kan ya kadang-kadang malu, kadang-kadang aku harus gimana kan gitu. Padahal kan tinggal ngomong itu teman banyak gitu loh Mi. Gitu. Iya. Kalau Mami cuma berani sama aku nggak jadi masalah, Mami ngomong aja. Gitu. Yang penting semangat lah Mi. Nantilah dibikinin program sama Bu Mita ya. Habis ini. Ya udah Kang, makasih ya Kang ya. Iya, bantulah gitu. Iya. Ya, Pasti ya. kita selalu support Mami Nunung. Makasih banyak Kang atas supportnya, makasih Kang. Selalu bantuin Mami Nunung Kang Sule. Iya. Makasih Kang, sehat selalu Kang ya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Thank you. Mi. Makasih Kang. Waalaikumsalam. Mbak Nunung tuh seniman. Kalau seniman itu happy kalau terus berkarya. Bener. Ya kan? Betul. Satu. Yang kedua Mbak Nunung tuh ibu. Di backstage dia selalu ibu. Apalagi sama anak-anaknya Mbak. Anak-anak tuh udah mandiri Mbak. Jangan banyak dipikirin ya nggak Mas Ian? Nggak, orang-orang bikinnya tuh kan komentar orang-orang suka gitu kan. Itu anak-anaknya gimana? Bukan anak-anaknya, Mbak Nunungnya aja yang suka. Ada kabar nih. Memberi. Langsung WA dari Pak Bremoro. Apa kata? Mulai besok Bu Nunung gantiin Po Alpa. Ini. Bremoro. Oke. Terima kasih, Po. Terima kasih kerjasamanya. Ya, oke. Ya, Po, ya. Ya, oke. Baju udah sama, warna orange. Iya. Iya. Mbak Nunung bisa bangun pagi bisa kan ya? Bisa. Iya. Lempengan ini gue ikhlas dong. Iya nggak apa-apa lempengan ini gue ikhlas. Kata siapa? Kata siapa? Ikhlas tapi kenapa lu nangis? Sedih aja. Kata siapa? Lah, gue baru di sini sebulan. Enggak lah, tapi insya Allah selalu ada aja rezeki Ada buat aja, Mami insya Nunung. Allah. Ya kita juga sebagai ya anak
adiknya Mbak Nunung, kita pasti akan membantu semuanya apa yang bisa kita bantu untuk Ya, Mami Nunung. ya, ya. Yang penting Mami Nunung tenang aja, jalanin semua prosesnya, udah ikhtiar, tawakal, pasti Allah kasih yang terbaik. Amin. Nggak usah pusing-pusing, kalau tambah pusing yang ada nggak Tambah semangat. parah. Jalanin. Ini tuh kalau penyakit apapun obatnya itu kitanya harus tenang. Bahagia. Kitanya harus bahagia Betul. supaya penyakitnya nggak menang. Benar. Kalau kitanya ngerasa aduh udah. Yang penting kita semua ada Mami Nunung, kita akan bantu semuanya apapun yang penting Mami Nunung. Benar Mbak Nunung nih. Tenang. Kita teman-teman udah ngomong dari tadi ya. Ya, tenang aja Mami Nunung. Nggak usah Semangat khawatir. Ya. Yang bikin Mbak Nunung bahagia apa? Nah, Kerja. Kerja. Oke, benar ya? Nggak usah niman mah gitu. Iya, betul. Kalau bengong itu bikin stres. Kalau kerja berkarya capek sih, tapi itu happy bener Mbak Nunung. Iya. Gitu po. Iya, sama. Saya juga. Saya juga. Oke. Tapi ini walaupun sudah tersenyum, nih ada statement dari Mbak Nunung nih, katanya Mas Ian sempat nangis saat Mbak Nunung ngeluh sakit dan emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi Mas ya. Iya, saya mau apa lagi? Apa yang saya bisa perbuat ya paling cuman menenangkan dia, terus menganjurkan dia untuk berdoa, terus menganjurkan dia untuk ke dokter periksa. Kalau dia sudah mengeluh begitu, saya bisa apa? Saya Istilahnya bilang sama kalau dia, mau dipindah-pindah istilahnya Iya. kalau kata orang-orang lain gitu biar ya. saya aja deh yang nanggung, kamu yang kerja begitu. Iya. Istilahnya. ini ada Mas Ian tentang Mami Nunung. Ya, betul. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya, sebagai pendamping hidup ya, dalam bahagia, dalam duka juga harus bersama ya. Sama. Dan istilahnya sakit gak bisa ikut merasakan, tapi istilahnya menguatkan lah minimal ya. Hah. Sekarang kan anak-anak pulang ke Solo katanya. Saya pulangin semua. Pulang ke Solo. Di rumah sekarang jadi berdua aja. Tuh nikmatin bulan madu lagi sama Mas Ian. Bisa lah Mami Nunung, pokoknya harus happy. Mas Ian kan udah pagi, siang, sore Mas Ian sudah mau mendedikasikan tenaga semuanya untuk Mami Nunung. Mami Nunung juga ada kita, ada teman-teman. Kita juga pasti kita juga nggak mungkin diem aja. Ya, terima kasih. Semua pasti udah tenang aja. Jadi Mami Nunung harus bisa happy menjalaninya semuanya. Ya pasti berat memang, tapi harus bisa dilewatin Mami Nunung. Amin. Kasih semangat yuk, kasih semangat yuk. Udah. Oke. Kalau gitu kita mau makan dulu, jangan kemana-mana tapi FYP for your pagi. Biar happy. Takdirku, satukanlah hatiku. Pi, telepon siapa lagi gitu? Mau telepon lagi, nih. Biar ngehibur. Mau telepon. Halo. Malah ngaca dia. Ngaca. Dia pada Iya. nyemangatin semua. Udah Siapa belum? sih, A? Ngobrol aja dulu ngobrol. Iya tahu, namanya lagi telepon siapa? Ngobrol siapa dulu? Ah. Ji, assalamualaikum. Telepon deh tadi ya dia. Ji, Tuh, ini lagi. kita semangatin Mami Nunung Ji, biar tetap semangat Ji. Mami Nunung. Iya, tinggi tuh. Oh ini, Pakai Nih. ngutangnya. Tahu nggak Mami Nunung? itu Mami Nunung. Iya. Ini Mami Nunung. Nunung. Emang dipikir siapa? Kirain Elizabeth. Tuh. Halo sayang. Dia. Bang ngomong apa? Gile, rame banget dari situ ya. Ada acara apa itu? Ini lagi live. Lagi live. Ini live, ini talk show live. Ini. FYP. Iya. FYP lu Gimana, Mami? lu belum pernah datang ke sini lu. Aduh, Ji. Waktu itu gua dateng, lu baru pada mulai. Ada yang lain. Ada yang lain. Gak pernah. Ini Bohong, tipu kita kan dia. kasih semangat buat Mami Nunung ya nggak? Benar nggak Ji? Pasti dalam suka dan duka tetap harus semangat. Iya. Mami, I love you, Mami. Oh. Ya, nanti kita main-main ke Taman Safari ya, Mi. Bener dong, Jang. Pokoknya, Ah. pokoknya kita semua support Mami, oke? Mami harus semangat.
ya teman kita ya Mas Ari Lasso kemarin bisa sembuh. Benar. Aman. Iya. Ya yang penting kami happy mindsetnya dibikin happy, jangan stres, tapi tetap ikhtiar selalu juga dijalanin ya. Insya Allah. Apalagi ini Mami ini kan kalau nggak salah terdeteksinya dini ya, masih awal ya. Iya. Jadi Insya Allah mudah-mudahan sih bisa sembuh lah kalau ini mah Insya Allah aman. Katanya Mami tuh tegang nunggu hasilnya besok ya, Mami ya. Karena besok hasil biopsinya keluar nih Haji. Siapa dokternya? Mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain aja? Dokter mau ngapain? Iya mau ngapain? Mau nego Tanya harga? dokter maksudnya mau. Mau kenal? Hah? Mau kenalan? Dia mau nego harga kan? Mau kenalan doang. Iya. Mau kenalan doang. Tapi kan bagus biar ketawa terus nih Mami Nunu. Iya benar. Iya. Mau kenalan. Nggak Terus, gitu. Dre, kalau udah kenal sama dokternya Ya. mau ngapain? Kalau udah kenal sama dokter, ngapain? Ngapain kek? Apa? Ngapain kek katanya? Ngapain kek? Tapi bener loh, Haji Andre ini benar. menemani Ari Lasso aja sembuh ya Mas Ari, ya kan? Mas Tapi ya sayanya yang pusing. Nah. Dianya yang pusing. Ya Allah, dianya yang pusing. Sembuh. Insya Allah sembuh Mami ya. Sembuh lah, bisa. Amin. Besok nungguinnya, biopsinya besok, katanya Ji. Makanya tegang, ya mudah-mudahan iya. hasilnya nggak seperti apa yang ditakutkan gitu. Iya. Aku juga setiap sholat aku doain Mami. Amin. Pas aku kemarin denger juga aku doain Mami. Nih soal biopsi nggak usah ditakutin. Yang ditakutin tuh Biona, karena Biona itu kadang-kadang suka jahil dia. Paling kotak. Udah deh, nggak bener tuh. Ya, ayolah si Rudi Salim telepon lagi nih. Ya Allah. Ya udah, Haji, makasih Haji ya. Mami, I love you. Ya. Mami. Makasih. Mami. Nih. Mami. Iya. Ya udah nggak kelihatan. Apa? Reject dulu aja. Apa Ji? Oke. Apa? Mami pokoknya harus yakin Mami sembuh. Itu saya tanya sama Ari Lasso waktu itu. Mas Ari, lo takut nggak waktu itu di kemo, di biopsi dan lain-lain segala macam? Enggak, deh. Terus lo yakin lo sembuh? Yakin. Itu kekuatan gua pada waktu itu. Jadi gua nggak berpikir aneh-aneh. Gua berpikir gua sembuh dan mindset gua positif sama Tuhan, dia bilang gitu. Ya Tuhan bantu gua. Gitu. Mas Ari tuh bilang begitu waktu itu. Jadi itu contoh sahabat kita yang survive akhirnya sekarang bisa back to normal. Yes. Oke? Iya. Siap. Makasih Indri. Ya makasih Makasih. ya. Sama-sama, Mami. Sehat-sehat, makasih nih. Masih sama Mas Ian? Ini ada Mas Ian pakai sebelahnya. Masih nanya nih sebelahnya. Halo Mas Ian. Ya. Mas Ian. Makasih banyak deh. Masih Ji. Nah, Mas Ian, kapan-kapan ajak Manunung main. Kemana? Mana? Mana kek? Ji, makasih ya. Sama-sama, I love you, sehat-sehat semuanya. Oke. Semuanya sehat-sehat ya. Makasih. Semuanya sehat-sehat. Pak Nunung udah senyum. Mudah-mudahan kehadiran yang berikut ini senyum juga. Nah. Kata Mbak Nunung anak-anaknya ke Solo. Ada anak Mbak Nunung. Ya. Tolong dipanggil Irfan. Dituntun. Perhatiin. Perhatian. Gemeter lu ngelawak lagi. Udah lama Mi nggak kemari. Gimana sehat ya? Oh, Ini siapa namanya nih? Hah? Siapa namanya? Tiko. Tiko. Anak ini. Anak keberapa? Oh, duduknya yang benar. Jatuh berdiri. Tiko anaknya Mami Nunung. Ya. Anak keberapa sih? Anaknya keberapa nih Tiko? 6. Ya timbang nambahin aja. Protes aja. Tiko kok pakai baju mandi gitu gimana sih? Abis mandi mau sekolah. Mau sekolah. Jam berapa masuknya? 8. Jam 8. Udah lewat. Balik dong. Lewat.
Tapi katanya Tiko sayang sama Mami ya? Oh, sayang lah. Sayangnya gimana sayangnya? Tiap hari aku kalau dia lagi makan aku jagain. Dijagain. Lagi makan dijagain. Jagain. Kok dijagain lagi Ya makan? dia nggak makan banyak gitu. Tiko, rambutnya masih basah. Udah kering. Rambutnya panjang banget katanya. Wah panjang. Apa botak? Tapi kawin pakai aku. Tapi kangen gak sih main lagi berdua gitu, ngelawak? Ya kalau bicara kangen lah. Cuman memang belum ada yang bikinin. Dari tadi kode mulu nih semuanya nih. Iya, kode-kode nih. Kita mah enggak sih ya, Mi ya. Enggak. Ada yang kita kerjain, yang enggak ada ya kita nungguin. Tetap ngarang. Halo. Tiko, ayo dong ungkapkan rasa sayang Tiko sama mamanya. Jadi kalau aku ya, Iya. aku cuma bisa berdoa yang terbaik buat Mami. Pokoknya kasih sayang kita itu gimana ya? Satu, bukan hanya di pekerjaan, tapi memang ya kita lebih tahu lah. Karena Mami itu orang yang selalu memberikan kita support juga gitu kan. Dari kita seperti apa. Wah ini nggak gagap, nggak dibayar. Gue baru mau bilang. Pokoknya buat Mami mah kita doa yang terbaik lah buat Mami. Ya. Karena gini, kalau buat Ais pribadi, Ya. tidak akan pernah Tuhan memberikan sebuah ujian buat Mami kalau Maminya nggak kuat. Kalau Ais tahu, beliau ini adalah wanita yang paling kuat. Ya. Karena udah banyak ujian-ujian yang diberikan sama Allah, tapi dia tetap semangat sampai sekarang. Iya. Pokoknya luar biasa lah buat Mami. Kita doain buat Mami semua. Amin. Halo. Amin. Oke. Tadi kan Mbak Nunung bilang katanya sering kalau sendiri itu nangis, kerasa kesepian. Nah ini sekarang kita coba tanya ahli ya. Sebenarnya apa yang dipendam sama Mbak Nunung? Langsung aja yuk kita panggil, ini dia Samantha Elsena. Halo, apa kabar Samantha? Apa kabar? Samantha. Halo. Iya. Mbak Samantha. Ya. Ini kan Mami Nunung ya baru ada kabar yang kurang membuat kita semua juga sedih juga. Kita aja mendengarnya shock, apalagi yang mengalami. Tapi gimana sih supaya mentalnya tetap bisa kuat? Gimana bisa melewati semuanya? Apa yang harus dilakukan sama Mami Nunung? Kalau dari psikologi ya. Aku pertama mau validasi dulu ya perasaannya Mami Nunung. Pasti berat banget ya. Tuh, jadi rasain dulu pertama-tama secara emosi kita. Sini aja sama. Oke. Ya, maaf. Saya di mana sini? Ngapain? Diam-diam. Gue suruh pindah maka dekat lu, gue nggak mau. Error London. Iseng-iseng ya di sini ya Mami Nunung. Biar happy. So, jadi pertama kita pahami dulu perasaan kita. Yang kita rasakan tuh valid. Bahwa iya ya aku lagi mengalami suatu kondisi yang gak baik-baik aja. Ya. Kalau kita sangkal terus perasaan itu justru kita ngerasa lebih beban. Oke. Gitu. Jadi terima aja dulu. Terima dulu. Oke. Gitu. Kita belajar menerima, terus kita ikutin tuh semuanya prosesnya. Dan setiap kemajuan kita rasakan bersyukur. Sekecil apapun kemajuan itu kita perlu bersyukur. Ya. Terima kasih sama diri kita dulu. Terima kasih ya gitu. Kamu Jangan menyalahkan diri sendiri dan lain-lain. Dan jangan menyalahkan masa lalu juga. Udah lewat kan masa lalu. Ya, oke. Gitu. Tapi kita sekarang aku mau sembuh, aku mau semangat. Makasih ya diriku udah kuat, udah mau mencoba pengobatan-pengobatannya, udah mengikuti rangkaian treatment-treatmentnya. Itu yang kita terima kasih ke diri kita untuk itu. Lama-lama kan
kita mendatangkan hal yang lebih baik, hal yang lebih positif. Oke, tadi ada cerita juga katanya harus dibawa happy, bersyukur, itu secara psikologis efeknya bagus banget emang. Bersyukur itu bisa meningkatkan imunitas kita. Secara itu Secara kedokteran. psikologis, Oke. betul. Karena sudah ada banyak sekali penelitiannya, kalau kita banyak bersyukur, ternyata kita jadi makin happy, imun tubuh kita meningkat, kita jadi semakin sehat. Jadi yang harus dilakukan oleh Mbak Nunung tuh sekarang adalah pertama menerima dulu. Menerima, mengakui kondisinya lagi berat, nggak Oke. enak. Kemudian Ikhlas. Kemudian langkah berikutnya adalah apapun yang dilakukan, berterima kasih ke diri sendiri karena sudah mau mencoba, dan hasil sekecil-kecilnya apapun tuh terima kasih lagi. Bersyukur, udah ada hasilnya, hasilnya. Tuh, kita melakukan apapun terbaik untuk Mbak Nunung, didatangkan teman-temannya, dihibur, sampai didatangkan ahlinya supaya tahu apa yang harus dipersiapkan secara mental ya. Jadi kita nomor 1 penerimaan diri dulu, habis itu kita jalani semuanya. Ya. Oke, kita istirahat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di FVP For Your Pagi. Kau adalah Pokoknya kita lakukan semua, yang penting Mbak Nunung happy, Mbak Nunung bisa melewati ini semuanya. Amin. Ya. Amin. Baca-baca berita, lihat-lihat profil-profil yang sembuh. Jangan yang sebaliknya, supaya positive thinking ya. Yuk, kasih tepuk tangan untuk Mbak Nunung. Sehat terus. Karena kalau kita Ayo. langsung nyanyi Andeci. Boleh. Langsung aja. Hey. Andeci, bora, bora, bori. Andeci, bora, bora, bori. Jalan-jalan ya nona membeli tape. Jalalalalalala. Jangan lupa ya nona pakai kelapa. Jalalalalalala. Hari ini ya nona nonton FYP. Ada reuni pemain opera Panjabat. Andeci, bora, bora, bori. Andeci, bora, bora, bori. Jalan-jalan ya nona menonton badut. Janganlah lupa ya nona beli peniti. Walaupun manunung ya nona badannya endut, tapi dia ya nona muat di hati. Andeci, bora, bora, bori. Andeci, bora, bora, bori. Jalan-jalan ya nona. Jalan-jalan ya nona. Jalan-jalan. Ya nona. Andeci, bora, bora, bori. Andeci, bora, bora, bori. di sana gunung ya nona, di sini gunung. Di tengah-tengah ya nona si Pulau Jawa. Aku lihat ya nona ada Mbak Nunung.